Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah, ada yang belum. Kenapa nggak sarapan? Belum sempat sarapan? Belum. Nanti sarapan sama-sama ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya, Mbak? Kakak mau Mbak Nafasya, teman-temannya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir Sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah berdoa. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Di absen dulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya bilang hadir gitu ya. Mbak Amel, hadir. Mbak Syakila, Hadir. Mbak Nafasya, Hadir. Mbak Rere, Hadir. Mbak Rindu. Hadir. Berarti ada berangkat Mbak Nisa sama Mas Raffi. Ada yang tahu kenapa? Enggak tahu. Udah, kalau gitu kita lanjut ya. Kita sudah berdoa, sudah absensi, berarti sudah siap belajar. Sudah siap belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok, organ gerak. Terus kita sudah buat gambar cerita. Ada yang masih ingat organ gerak pada hewan dan manusia itu ada berapa macam? 3. Ada 3 macam. Ada jawaban lain? 2. Apa saja? Organ gerak pasif dan Organ gerak aktif. aktif. Pasif dan aktif. Sip. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Tapi sebelumnya kakak mau ngajak teman-teman bernyanyi. Ada yang suka bernyanyi? Ayo kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Tahu? Hafal ya? Nah, kita nanti muter. Ceritanya kita mengelilingi dunia, kita mengelilingi Indonesia ya. Kita muter sambil nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Hitungi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yeay, sudah semangat belajar? Silahkan duduk. Terima kasih. Ada yang tahu kenapa hari ini kakak ngajak teman-teman bernyanyi? Udah tahu? Karena hari ini kita akan belajar tentang keadaan geografis di negara kita. Negara kita apa? Negara Indonesia. Selain itu, kita nanti akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Nah, hari ini nanti kegiatan kita seperti biasa, diskusi dan kerja individu. Tapi nanti yang istimewa, kakak mau ngajak teman-teman bermain kuis. Kuisnya apa nanti? Kita tebak-tebakan, yang bisa dapat reward, dapat hadiah. Tapi jangan dipandang hadiahnya, ya dia Pak ambil ini ya. Jangan ya. Kita harus menghargai pemberian orang lain. Gimana cara menghargainya? Mengucapkan syukur dan berterima kasih. Itu salah satu dari penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tujuannya kita belajar hari ini, nah untuk kita belajar keadaan geografis ini untuk mengetahui keadaan geografis di negara kita itu seperti apa sih? Luas wilayah kita itu sampai mana sih? Ada berapa pulau di negara kita? Lalu kita belajar nilai-nilai pada sila Pancasila untuk apa? Tujuannya agar kita tahu nilai apa yang terkandung dalam sila Pancasila dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembelajaran? Nah, sekarang bukunya dibuka halaman 20. Ada sebuah bacaan ya. Coba dibaca sebentar. A few moments later. Tentang apa bacaan tersebut? Apa yang sedang Pak Rudi dan Edo lakukan di gambar tersebut? Adik. Mengumpulkan air seni kelinci. Mengumpulkan air seni kelinci. Untuk apa sih kok air seni kok dikumpulkan? Untuk membuat pupuk. Ayo yang lain mana suaranya? Nah, di sini tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Padahal yang punya air seni kelinci kan Pak Rudi, gitu ya. Tapi Pak Eko juga ingin memupuk tanamannya dengan air seni kelinci. Jadi Pak Eko meminta kepada Pak Rudi. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Rudi? Apakah Pak Rudi membagikan air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko? Atau Pak Rudi menolak? Membagikan. Pak Rudi memberikan sedikit air seni kelinci kepada Pak Eko untuk memupuk tanaman. Nah, dari sikap Pak Rudi kepada Pak Eko, apakah sesuai dengan sila Pancasila? Sesuai. Kira-kira sila keberapa? Kedua. Coba bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini sikap Pak Rudi terhadap Pak Eko, Pak Rudi ini menolong Pak Eko yang sedang membutuhkan bantuan. Bantuannya apa? Berupa meminta pupuk untuk memupuk tanaman Pak Eko. Jadi Pak Rudi dengan ikhlas membantu Pak Eko. Karena apa? Karena Pak Rudi sadar bahwa di dunia itu kita itu hidup berdampingan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup secara individu. Kita tidak bisa hidup tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Jadi kalau kita dimintai bantuan orang lain, kita harus membantunya dengan ikhlas. Karena apa? Karena kita punya Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan kakak sudah bilang di awal kita akan mengadakan kuis. Sudah siap kira-kira kalau kita mengadakan kuis? Sudah. Tapi sebelumnya kakak mau liatin video dulu. Kira-kira tentang apa ya videonya ya? Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, karena kita membahas tentang Ini sudah dibaca bacaannya di halaman 21. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap ya? Sekarang kakak mau menjelaskan kuis kita. Apa langkah dari kuis ini ya? Nah, kakak punya tongkat. Ini nanti tongkatnya yang akan menunjukkan siapa yang akan menjawab soal. Tongkat ini nanti diberikan ke misalnya ke Mbak Rere. Nah, Mbak Rere nanti seiring dengan bernyanyinya kita, seiring dengan nanti kan kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, tongkatnya nanti berjalan terus. Nah, sip. Mbak apa pinter ya? Nah,
Nanti yang bisa menjawab dapat ribet. Sudah siap kuisnya? Nanti kakak di sini ya, biar dari Mbak Amel ke Mbak Rere. Ini dipegang dulu dari Mbak Rere. Nah. Deg-degan. Sudah berhasil jadi Mbak Rere. Hitung sampai 3 nanti dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi stop. Sama lagi. Sampai Mbak Rindu. Pertanyaan pertama Mbak Rindu. Ini masih gampang ini pertanyaan. Apa lambang sila ketiga Pancasila? Pohon beringin. Silakan Mbak Rindu. Apa? Lanjut ya. Ayo dari Mbak Rindu mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi stop. Saya Mbak Ani nanti kalau bilang stop merem ya, biar tidak tahu sampai mana, biar nanti kan tidak kelihatan pilih-pilih mesti. Mbak Amel nomor 2. Nomor 2. Mbak Amel dewi nomor 2 semaju. Ini semaju. Sebutkan bunyi sila Pancasila yang memiliki lambang bintang. Bintang berarti sila keberapa? 1. Sila ke-1 bunyinya apa? Ke-1. Ayo, Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tangan teman-teman. Ini. Ayo lanjut lagi. 1, 2, 3. Dari Sabang. Oh boleh. Pokoknya sembarang muter ya. Ayo. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sampai mana? Oh, Mbak Rindu lagi. Tenang Mbak Rindu, kok di sini gemantok kabeh. Apa nilai yang terkandung dalam sila ketiga? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Loh, Mbak Ani lupa, ternyata bukunya belum ditutup. Ayo ditutup dulu bukunya. Aduh, tadi yang 2 enggak apa-apa. Wes, enggak apa-apa. Bukunya ditutup dulu. Disatukan di tengah. Mbak Rindu sudah siap? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Bunyinya sila ketiga apa sih? Berarti nilai yang terkandung apa? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Yang lain ada jawaban yang lain? Apa tadi? Ayo. Menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Aduh Mbak Rindu ternyata wafelnya gagal. Dapat di Mbak Sakila. Lanjut ya. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer stop. Mbak siapa? Mbak Natasha. Mbak Natasha. Sebutkan gotong royong membersihkan lingkungan merupakan sikap yang mencerminkan sila Pancasila nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Sip. Ayo kita lanjut. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi stop. Siapa? Siapa tadi? Mbak Rere.
tentang Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan menyuarakan perwakilan. Sip, beri tangan dulu salahnya. Ini hadiahnya. Tadi sudah dapat hadiah semua? Ternyata temannya kakak sip semua. Jempol 2. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kuis tadi? Apa? Ayo, apa? Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Tadi sudah tahu semua ya, dari sila pertama sampai kedua. Terus sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ada yang mau ditanyakan dari nilai-nilai Pancasila? Sudah jelas? Bukunya boleh dibuka lagi. Nah, di awal tadi kan kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu maksud dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Tidak tahu? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Berarti dari lagu itu menjelaskan bahwa di Indonesia itu loh Cak, akeh pulau nih. Terbentuk dari banyak sekali pulau yang disatukan dengan lautan. Diskusi dulu ya. Kita berdiskusi dulu. Kakak punya sebuah peta. Nanti kalau peta yang di kertas di lembar diskusi kurang jelas bisa dilihat di buku temu masing-masing ya. Kakak punya sebuah peta. Teman-teman nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 2 sampai 3 orang ya. Ini kan ada 5 orang. Berarti nanti ada yang 2, ada yang 3. Nah, ada yang 2, ada yang 3. Nah, nanti teman-teman mengamati peta yang ada di gambar, lalu berdiskusikan dengan temanmu. Di dalam peta itu, luas dan letak wilayah Indonesia itu seperti apa, di mana? Teman-teman boleh mendeskripsikan di kotaknya, di lembar jawabnya. Nanti kalau sudah tiap kelompok perwakilan membacakan hasil diskusinya. Ya, sudah bisa dikerjakan sekarang. Sudah bisa dikerjakan sekarang. Sudah dijelaskan luas dan letak wilayahnya. Luasnya tadi ada berapa? Boleh dibuka jangkauannya. Luas itu berapa?
pendaratan, penerbangan. Nah, tadi kan sudah ada luas wilayah negara Indonesia sendiri. Luas wilayah negara Indonesia kan terdiri atas daratan dan perairan, ya. Nah, itu bisa ditulis. Luas wilayah negara Indonesia itu terdiri dari daratan dan perairan. Nah, daratannya luasnya berapa, perairannya luasnya berapa, nanti bisa dihitung totalnya. Dari sini bisa menghitung total enggak? Bisa. Caranya piye? Ditambah. Masuk penjumlahan dikali. Terus setelah itu letak wilayah Indonesia, letaknya nanti di mana? Di antara di antara dua samudra dan dua benua. Benuanya tadi apa? Benua Australia dan Asia. Berarti letaknya itu bukan Malaysia ya, tapi Asia dan Australia. Sudah bisa ditulis ya, ditulis. Habis ini nanti dipresentasikan, dirangkai dengan kata-katanya. Nah, sudah semua? Sudah. Salah satu kelompok nanti yang presentasikan. Tadi kan sudah dapat tugas semua. Ada yang nulis, ada yang mendikte. Nah, sekarang tugasnya siapa yang mau membacakan? Dari kelompoknya Mbak Syakila dulu. Yang membacakan tadi udah menulis, tadi sudah membacakan. Mbak Amel sekarang yang baca. Ya Mbak, yang keras suaranya. Keras. Sebuenter. Luas perairan 3.025, 7.048. Apa itu ya 7 juta? Hah? 3.257. Terus lanjut. 483. Itu apa? Itu luas? Luas perairan. Lanjut. Letak wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Luas daratan 1.192.570 kilometer. Luas perairan 3.257.483 kilometer. Terus lanjut. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Sudah dari kelompoknya Mbak Syakila. Beri tepuk tangan dulu kelompoknya Mbak Syakila. Selanjutnya kelompoknya Mbak Rindu. Silakan dibacakan. Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Luas dataran 1.922.570 kilometer persegi. Luas perairan 3.257.483 kilometer persegi. Letak wilayah Indonesia dua benua. Di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terus berada di antara dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan Hindia. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan, perairan dan daratan. Nah, luas daratannya sendiri itu 1.922.570 km persegi. Dan perairannya, luas perairannya ini, daratan dan perairan ini nanti luasnya lebih luas di perairan, karena perairannya luasnya 3.257.483
kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kerja individu. Kakak punya teman-teman nanti masih ingat jalan dari rumah sampai sekolah? Masih ingat? Nah, nanti teman-teman bisa menggambar denah dari rumah, perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Nggak usah sedetail mungkin, karena nggak mungkin kan nanti lewat polisi tidur berapa, lewat pos ronda berapa, kira. Nah, nanti digambar secara sederhana saja ini. Mbak Rere, Mbak Rindu. Ini individu ya, tidak kelompok ya. Ayo silahkan berkreasi. Digambar semenarik mungkin dari rumah ke sekolah. Ingat-ingat jalannya melewati lika-liku seperti apa. Ayo silakan. Sudah belum? Pon. Bon? Ya, boleh dikumpulkan. Nanti dinilai kakak di rumah ya. Sudah dikasih nama, Ran? Sudah. Ini nanti kalau buat undangan nggak usah ribet. Nanti kalau buat undangan buat Dena sendiri, gambar sendiri ya. Sudah belum Mbak Amel? Mbak Amel cek gawe SD. Sudah? Nah. Sudah tugasnya sudah semua, sudah dikumpulkan semua? Sudah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah selesai. Nah, gimana perasaannya setelah belajar? Sudah pernah belajar yang setik muter-muter tadi belum? Sudah pernah di sekolah? Sudah. Oh, sudah. Gimana perasaannya setelah belajar? Senang? Semangat enggak tadi belajarnya? Bohong, ada yang enggak semangat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Loh, siapa yang bilang enggak tahu? Kita setelah belajar kita dapat mengetahui apa? Keadaan geografis wilayah Indonesia. Selain itu apa lagi? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oh ya, tadi masih ingat enggak? Sila pertama lambangnya apa? Bintang. Kedua Pasif. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Benar. Kakak punya bekal untuk teman-teman di rumah. Mau enggak bekal untuk di rumah? Mau. Sepertinya ada hati yang tersakiti. Bekal di rumah ini gunanya untuk apa? Supaya teman-teman lebih semangat lagi saat belajar meskipun di saat pandemi seperti ini. Jadi ini Oma yuk belajar terus sampai jadi profesor. Oke? Oke, kudune dong. Nih, Mbak Rere. Ya, siapa tahu nanti bisa gantiin kakak di sini. Nanti kakak yang diajar malah. Nah, sudah dapat semua? Sudah. Sedikit bekal ya dari kakak ya, tidak apa-apa ya, bekalnya cuma sedikit ya. Nanti kalau kurang bisa ke rumah kakak minta bekal lagi ya. Nah, hari ini ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini tadi?
Sudah jelas semua? Minggu depan kita masih belajar tentang keadaan geografis wilayah negara kita, tapi lebih detail lagi. Nah, kakak akhiri dulu ya pertemuan kita sampai pertemuan kita hari ini ya. Berarti Mbak Sakila nanti calon pengganti kakak diwarai loh. Ini. Dicukupkan dulu, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.